ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Tuan, sekarang saatnya untuk pergi. Sebuah suara yang dipenuhi dengan rasa hormat terdengar dari tangga di bawah balkon. Menguasai, Tuan. Beberapa teriakan berulang, kepala pelayan yang curiga berlari, melihat sekeliling, melihat prajurit Yanhai yang tak terkalahkan runtuh tanpa gerakan di lantai. Ekspresinya segera berubah, Tuan, ada apa? Apa yang salah denganmu? Dia berlari dan berjongkok di samping untuk memeriksa napas dan nadi. Mati. Kepala pelayan membuka matanya lebar-lebar, sangat ketakutan, bagaimana mungkin tuannya mati? Pemeriksaan kesehatan baru-baru ini oleh dokter mengatakan bahwa tubuhnya sangat-sangat sehat, jauh lebih sehat daripada bahkan orang muda, bagaimana mungkin? Masa hidup seorang pejuang Star Traveler adalah lebih dari 1000 tahun. Saat ini, beberapa peneliti elit yang mempelajari kuno reruntuhan tahu, kepala pelayan ini namun tidak. Sebentar lagi, beberapa spesialis jantung keluarga Yanhai ada di samping tubuhnya. Tubuhnya benar-benar baik-baik saja, tidak ada kerusakan apapun. Dokter di samping, menggunakan alat yang dikurangkan, menggelengkan kepalanya, ini tidak boleh, tubuh ini benar-benar sehat, ia tidak boleh mati. Dari sudut pandang medis, jika tidak ada masalah fisik, maka dia seharusnya tidak mati. Namun, mereka tidak punya cara untuk memeriksa jiwa. Amerika Utara, kota markas Washington. Sebuah mobil mewah hitam perlahan-lahan mengemudi di sepanjang jalan, duduk di dalamnya adalah orang nomor 1 di bumi, Atkin. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, dia memaksa seluruh aliansi SDM untuk memilih kembali dirinya sendiri, menggantikan Isadora dan menjadi ketua pertama. Dia memegang otoritas tertinggi di aliansi SDM. Bahkan 9 keluarga inti hebat, tidak ada dari mereka yang berani melawan mereka. Dan selama insiden Swallowing Beast, dia adalah ketua kelima Istana Wargot. Atkin, sangat kurus. Dia memakai janggut di bawah mulutnya. Tatapannya seolah-olah sedang melamun, tapi kadang-kadang itu tampaknya membuat hati seseorang merinding. Satu orang ini, selama episode menelan binatang, menjaga profil yang sangat rendah, bahkan Hong dan Dewa Guntur tidak pernah menyadari ambisi gila orang ini. Dan ketika yang terkuat dari waktu jatuh satu demi satu, dia akhirnya mengungkapkan ambisinya yang liar. Halo, Atkin mengeluarkan ponselnya. Ketua, Tuan Yanhai ditemukan meninggal 15 menit yang lalu, tepat di balkon rumahnya. Mengenai waktu kematian yang spesifik, kami tidak dapat menentukan. Suara yang jelas gugup terdengar. Apa? Ekspresi Atkin berubah, hatinya kebingungan, bagaimana Yanhai mati? Siapa di bumi ini yang bisa dengan mudah membunuh Yanhai? Bagaimana dia mati? Tanya Atkin. Tidak tahu, tidak ada seorang pun di seluruh rumahnya yang mendengar keributan. Tidak ada yang tahu bagaimana dia mati, atau bahkan kapan. Petik 2. Atkin mengerutkan alisnya dan berkata dengan sungguh-sungguh penyebab kematian, tidak dapat ditentukan? Ya, tubuh Tuan Yanhai tidak rusak, tubuhnya sangat sehat, dia tidak boleh mati. Saat dia selesai, ekspresi Atkin segera berubah. Pak, mematikan telepon, mata Atkin menyipit, tatapannya dingin, ini adalah serangan pembaca roh pada jiwanya. Hanya dengan jiwa seseorang hancur maka seseorang akan mati dengan cara ini. Namun, di bumi ini, hanya ada satu pembaca spirit wisatawan bintang. Sago Nehru. Dan Sago Nehru hanya seorang traveler bintang tingkat 1, ia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Yanhai. Petik 2. Siapa itu? Siapa? Dua siluet dengan cepat melintas di benak Atkin, orang-orang yang telah ia tekan dalam ingatannya selama bertahun-tahun Isben. Dan si jenius, bahkan lebih kuat dari Isben, Luo Feng. Tapi mereka sudah mati, tubuh Isben, aku melihatnya secara pribadi. Kekuatan hidup Luo Feng juga telah melemah sampai menghilang, itu disiarkan ke seluruh dunia. Ekspresi Atkin berubah sangat, tidak benar, Luo Feng. Luo Feng, petik 2. Dia ingat Hong dan Dewa Guntur yang jauh di dalam koma mereka, saat itu sinyal kekuatan hidup mereka juga telah lenyap, dan sementara mereka tidak memiliki sinyal mental, mereka hidup mati. Tapi tetap saja, mereka tidak mati. Binatang menelan itu juga telah mengalami kelahiran kembali. Tidak ada yang melihat tubuh Luo Feng. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang melihat tubuh Luo Feng. Jangan bilang, dia masih hidup. Ekspresi Atkin jelek. Saat itu, dengan sangat mudah, Luo Feng telah membunuh Kaisar Agung 8 tentakel, dia bukan sesuatu yang Atkin bisa atasi. Terhadap ke-8 Kaisar Agung tentakel, dia akan dengan mudah dibunuh. Dan saat itu Luo Feng menanganinya dengan mudah. Luo Feng, kelainan muda tapi tak terkalahkan itu, setara dengan Hong dan Dewa Guntur. Atkin, dia harus menghormati Luo Feng? Jika Luo Feng benar-benar kembali, tahu dia telah mengirim Sago Nehru dan Wei Nuo untuk mengambil Muya Crystals dengan paksa, maka... Tidak,
Tidak, Atkin menggelengkan kepalanya, sangat gugup dan khawatir. Jika itu Luo Feng, dia kacau. Bahkan jika itu bukan Luo Feng, untuk dapat membunuh Yan Hai tanpa banyak suara, dia takut dia juga tidak akan mendapat kesempatan. Halo, Atkin dengan cepat menelepon, Sago Nehru, ini aku, Atkin, aku curiga Luo Feng tidak mati dan baru saja membunuh Yan Hai. Kamu harus berhati-hati, mungkin yang terbaik adalah segera meninggalkan rumah kamu. Petik 2. Asia, India, kota markas New Delhi. Karena perbedaan waktu, fajar di Eropa tetapi pertengahan sore di New Delhi, matahari musim gugur yang kejam bersinar di tanah itu, dan di distrik timur kota pusat, ada sebuah kastil besar, itu adalah rumah tangga kekuasaan kuno India, dimiliki oleh keluarga Nehru yang kuat. Keluarga Nehru, pada awalnya adalah yang terkuat di dunia politik, namun karena salah satu dari anak-anaknya, Sago Nehru dengan cepat bangkit, menjadi satu-satunya pembaca roh Star Traveler di dunia, kekuatan keluarga tumbuh dengan pesat. Sejak Tuan Sago Nehru setuju untuk menerima murid pembaca roh, jumlah pengunjung telah meningkat setiap hari. Pembaca semangat, itu adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dilatih. Sago Nehru adalah pembaca roh paling kuat di seluruh dunia, juga, dia masih sangat muda. Bahkan dibandingkan dengan Luo Feng Huaxia, usia mereka serupa. Sago Nehru adalah kebanggaan India, seorang jenius pembaca roh, aku yakin dia akan seperti Tuan Luo Feng, menjadi sangat kuat dan tak terkalahkan. Petik 2. Ya, seluruh dunia mengatakan bahwa Sago Nehru adalah Luo Feng kedua. Di atas kastil, dua penjaga memandangi sebuah mobil mewah yang berhenti di tempat parkir di luar, memulai diskusi dengan tenang. Di dalam kastil, di ruang tamu, berkumpul dua kelompok pengunjung. Mohon tunggu sebentar, Sago Nehru sedang bermeditasi, setelah dia selesai, dia akan memperhatikan kalian semua. Seorang pria mengenakan pakaian sutra ringan tersenyum ketika dia berkata, baiklah, aku tidak terburu-buru. Dua kelompok memiliki total 8 orang, dan di antara mereka adalah dua pembaca semangat muda. Jelas bahwa mereka baru saja bangun. Kastil Nehru, di langit di atas, bayangan muncul. Yang aneh adalah, tidak ada yang melihat bayangan ini. Babata, sistem kamuflase kamu tidak buruk. Luo Feng memuji. Ini bukan apa-apa. Suara renyah yang jelas terdengar, itu hanya memutar-mutar cahaya di sekitarnya, menyebabkan siapapun di bawah ini kehilangan cahaya dan tidak melihat apa-apa. Itu terlalu sederhana. Di alam semesta, dengan teknologi yang lebih baik, kapal, pengangkut antar bintang, bahkan jika mereka berhenti di atas kota kamu, jika mereka tidak ingin kamu melihatnya, kamu semua tidak akan bisa. Petik 2. Luo Feng sama sekali tidak curiga. Sejak dia menjadi Golden Hornet Beast jauh di bawah air, dengan pengacak sinyal Babata, semua peralatan bumi tidak dapat merasakan sinyal kekuatan hidupnya sama sekali. Ini semua adalah ilmu anak-anak kecil. Kepada seorang pejuang, mendekatinya, bahkan jika dia tidak menggunakan penglihatannya, dia masih bisa merasakan kehadirannya, kata Babata. Kanan, Luo Feng disurvei di bawah, sangat lembut, energi rohnya menyapu, tidak ada suara atau jejak saat mengalir melalui kastil. Itu bisa dianggap lembut dan sama sekali tidak bersuara, tidak ada yang menyadari perasaan Luo Feng, termasuk pembaca semangat Star Traveler baru Sago Nehru. Dia adalah seorang Star Traveler level 1, aku seorang 6, hanya dengan level, aku lebih kuat darinya sebanyak 32 kali. Belum lagi aku sudah terlatih dan dalam hal mengendalikan kekuatan sendiri, termasuk semua teknik, aku waktu yang tak terhitung lebih kuat. Luo Feng menggelengkan kepalanya, melalui pelatihan terstruktur Yunmo Planet, dia jelas bisa merasakan. Dalam kekuatan spiritual, dia jauh lebih kuat dari musuhnya. Luo Feng bergegas ke bawah. Di kastil, mengenakan jubah hitam mewah, seorang pemuda berbaring di sofa. Kakinya bertumpu di atas meja kaca, tangannya memegang piala, di dalamnya dia memutar-mutar anggur merah yang indah itu. Sago Nehru menyesap dengan lembut, bertarunglah denganku. Orang tua itu, dia sudah sangat tua. Aku masih sangat muda, hanya dengan kekuatan saja bagaimana dia bisa dibandingkan dengan aku? Saat ini, saat aku bersedia menerima murid, banyak keluarga kuat mengirim anak-anak mereka untuk menjadi murid aku. Aku, satu-satunya pembaca roh level Star Traveler di bumi. Petik 2. Dengan kekuatan besar di sisiku, juga dengan kakak Atkin membantu, ditambah aku dari keluarga Nehru, keluarga dengan kekuatan di India. Posisi kepala di Thunder Dojo jelas milikku. Sago mengangkat kepalanya dengan lembut, mengungkapkan senyum merendahkan, dan orang-orang berani mengatakan aku Luo Feng berikutnya, aku sudah terlalu banyak mendengar kata-kata ini. Sejak dia menerobos ke tingkat bintang pelancong, semua orang memujinya, mengatakan bagaimana dia akan seperti Luo Feng dalam banyak aspek. Awalnya, Sago Nehru sangat bangga dan bahagia. Tetapi setelah mendengar banyak kata-kata seperti itu, dia mulai merasa kesal.
HMPH, usiaku mirip dengan Luo Feng, suatu hari aku akan mencapai langit, menjadi lebih kuat. Sama seperti Hong dan Dewa Guntur, ketika saat itu tiba, aku akan membuat orang lain mengatakan, Luo Feng, kamu Sago Nehru nomor 2. Haha, menikmati kesuksesan di usia yang begitu muda, Sago Nehru sangat puas dan sombong. Tiba-tiba teleponnya berdering. Halo, Sago Nehru menjawab. Sago Nehru, ini aku, Atkin, aku curiga Luo Feng belum mati dan baru saja membunuh Yan Hai. Kamu harus berhati-hati, mungkin yang terbaik adalah segera meninggalkan rumah kamu. Suara Atkin ditransmisikan dari telepon. Sago Nehru sangat terkejut sehingga dia segera berdiri tegak. Namun, saat dia berdiri, dia menyadari ada seseorang yang berdiri di pintu di belakangnya. Dia mengenakan celana panjang tentara, atasan tanpa lengan sederhana. Pria itu memiliki kulit kuning dan rambut hitam pendek. Tatapannya menusuk seperti pisau menembus jiwanya, menyebabkan Sago Nehru bergetar. Mata Sago Nehru terbuka lebar. Penampilan ini, 99% dari seluruh dunia diakui. Dia, wajah Sago Nehru menjadi pucat. Ketakutan ekstrim. Sebelumnya dia merasa dirinya sangat kuat, tetapi sekarang dengan orang ini berdiri tepat di depannya, hanya dengan tatapan, dia merasakan rasa takut yang luar biasa. Dan dia pernah pergi ke rumah keluarga orang itu untuk mencuri harta tertinggal. Sago Nehru, katakan sesuatu. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Suara gugup Atkin bergema. Dia sudah tiba. Keringat mulai muncul dari dahi Sago Nehru, menghadapi tatapan membunuh yang menakutkan dari musuhnya, mata dingin menusuk yang membuat orang gemetar ketakutan, itu hanya, persis seperti siaran dunia sebelumnya. Persis seperti tatapan orang yang menakutkan seluruh dunia, bahwa dari si hewan tanduk emas. Sago Nehru tersenyum, Tuan Luo Feng, kamu sebenarnya masih hidup, ini hanya. Ada beberapa buih di dunia ini, tetapi bagi seseorang untuk tenggelam ke tingkat seperti itu. Tatapan Luo Feng dingin, tiba-tiba serangan mental, yang tidak terdeteksi oleh mata T3L4NJ4 nanogram, menembus kesadaran Sago Nehru seperti jarum tajam, planet mini di dalamnya ditusuk seperti tahu, runtuh. Gemuruh, mata Sago Nehru terbuka lebar, mereka dipenuhi ketakutan sebelum dia jatuh ke lantai. Menghadap tubuh Sago Nehru dari atas, tubuh Luo Feng menghilang begitu saja. Tinggi di langit, Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi, menjadi seberkas cahaya dan menuju ke Amerika. Sejak lahir sampai sekarang, Luo Feng tidak pernah menjadi santa, atau pahlawan yang tak tertembus. Satu-satunya hal adalah, dia memiliki batasnya sendiri di dalam hatinya. Ada banyak sampah di dunia, tetapi Luo Feng tidak akan pernah menamparkan mereka atau menghukum mereka semua. Lagi pula, di mana ada cahaya, akan ada kegelapan. Namun, Atkin, Sago Nehru dan Yan Hai, tiga kekuatan besar ini telah melakukan satu hal yang benar-benar membuat Luo Feng marah untuk mengancam atau langsung merampok kerabat para pahlawan yang telah meninggal. Mo Henderson, Isben, Tripati Singh, Jia Yi, Sokolov, kalian semua mati dengan terhormat. Dan ketiga bajingan ini, sebenarnya mengganggu kedamaianmu. Aku pasti tidak akan mengizinkannya. Petik 2. Pandangan Luo Feng tertuju pada lautan ke arah Amerika, mengikuti sinyal pelacakan babata yang diperolehnya dari meretas internet. Atkin saat ini berada di pangkalan Washington. Kota markas Washington, karena perbedaan waktu, saat ini sudah larut malam di sini. Sebuah mobil mewah berhenti di jalan. Dia tiba, sebuah suara yang dikirimkan dari telepon, mata Atkin melebar dari dalam mobil. Tidak baik, Luo Feng benar-benar tidak mati, dia benar-benar telah kembali. Dahi Atkin memiliki butiran keringat dingin, pada saat yang sama, sebuah pemikiran dengan cepat terlintas di benaknya, tanpa pertanyaan, Luo Feng telah membunuh Yan Hai terlebih dahulu, dia pasti sedang menuju untuk membunuh Sago Nehru sekarang, dan selanjutnya mungkin akan menjadi dirinya sendiri. Apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku lakukan? Luo Feng ini kejam, dan kekuatannya terlalu kuat. Atkin semakin khawatir semakin dia memikirkannya, dia sangat gugup, dahinya dan punggungnya berkeringat seperti orang gila. Panik, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia akan mati. Bergegas ke rumah Luo Feng dan menyandera keluarganya. Tidak mungkin, mereka memiliki robot logam yang mampu menghentikan aku. Selain itu, dari Amerika ke China, jaraknya terlalu jauh, kecepatan aku tidak dapat menyamai Luo Feng, jadi aku pasti akan dicegat. Atkin memikirkan banyak solusi yang mungkin, dengan cepat menjatuhkannya satu persatu. Aku terjebak dalam situasi tanpa harapan, terpojok. Bumi sangat besar, tetapi dengan kekuatan Luo Feng, aku tidak punya tempat untuk berlari. Petik 2. Atkin menggertakkan giginya, aku hanya bisa melakukan ini. Dia segera meraih telepon genggamnya, dengan cepat melakukan panggilan, bantu aku dengan cepat saat ini, dengan kecepatan terbesar mengumpulkan semua media dan wartawan penting di Washington, juga, informasikan media lainnya di dunia melalui aliansi SDM. Malam ini, tidak akan menjadi damai.
Orang nomor satu di bumi, Ketua Aliansi SDM Atkin telah memulai perjuangannya untuk hidup. Di alun-alun terbesar di kota markas besar Washington, larut malam, kendaraan demi kendaraan orang-orang media tiba, dengan suara siaran frekuensi tinggi, mereka membangunkan masyarakat sekitar Amerika. Melihat alun-alun semua menyala, dipenuhi dengan sejumlah besar kendaraan, pemandangan menarik banyak warga untuk berkumpul. Ketua Aliansi SDM akan menyampaikan berita mengejutkan kepada dunia. Adegan selanjutnya ini pasti akan mengguncang bumi. Ya, tidak diragukan lagi, Ketua Aliansi SDM, orang terkuat di bumi sekarang. Dia akan secara resmi menyampaikan berita besar. Petik 2. Orang-orang media memulai laporan masing-masing. Dan dengan layar besar di alun-alun, rekaman Hong dan Dewa Guntur saat itu melawan monster menelan muncul, juga adegan 6 pahlawan memasuki lautan bersama dengan penjelasan rinci tentang 8 pahlawan. Mengapa layar menampilkan insiden 8 pahlawan? Mungkin pengumuman itu ada hubungannya dengan 8 pahlawan? Mungkin, 2 sayuran yang dibangunkan Hong dan Thundergat? Pertama, rumah-rumah di sekitarnya yang diisi dengan warga dikosongkan, dan semuanya mendekati plaza. Asia, Australia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, dimanapun aliansi SDM memiliki pengaruh, mereka memiliki kendali langsung terhadap liputan media. Dan hari ini, Atkin, dalam upaya terakhirnya, membagikan uang ke media penyiaran lainnya, menyebabkan seluruh media dunia fokus pada tempat ini. Di internet, banyak situs web yang memiliki pop-up. Itu masih malam di Amerika? Namun, di Eropa, sudah pagi. Di Cina dan India, itu adalah waktu terpanas hari itu. Liputan di televisi, siaran langsung internet, ini menyebabkan seluruh dunia segera mengetahui adegan itu. Ada apa? Apa kabar besarnya? Sebenarnya Ketua Aliansi SDM secara pribadi membuat pengumuman. Seluruh dunia, melalui internet atau televisi segera mengetahuinya. Bahkan mereka yang sibuk dengan pekerjaan, atau tidur semua diberitahu oleh teman-teman mereka. Jelas, itu adalah berita besar yang akan segera diumumkan. Petik 2. Kota markas Washington, Plaza. Biarkan aku mengundang Ketua Aliansi SDM kami Atkin. Di bawah sorotan besar, banyak kamera media, mengenakan kemeja putih dengan jas hitam, tampaknya sangat tepat, Atkin berjalan, aura yang mengendalikan alam semesta mengelilinginya, ini membuat semua orang terdiam. Jelas itu adalah makhluk yang melebihi level wargot, makhluk yang orang biasa pandangi. Perhatian semua, untuk semua orang yang menonton siaran langsung ini, teman-teman aku. Wajah Atkin memiliki ekspresi yang sulit dikendalikan. Hari ini, izinkan aku memperkenalkan seseorang terlebih dahulu. Dia, berbakat melebihi usianya, pembaca roh termuda yang melebihi para wargot. Dia, yang pernah sendirian membunuh puluhan monster tingkat kaisar, termasuk seorang kaisar agung. Dia, dalam pertempuran terakhir dengan Swallowing Beast, membunuh monster itu, menyelamatkan manusia dari musibah itu. Siapa dia? Atkin sangat emosional. Pada saat yang sama di layar di belakangnya, apa yang awalnya menunjukkan 8 pahlawan menampilkan data Luo Feng. Prestasi individu Luo Feng pada waktu yang berbeda, sejumlah besar gambar, kata-kata, dan rekaman muncul di layar. Ya, itu adalah Luo Feng? Jenius terhebat bumi kita, jenius paling terhormat, suara Atkin bergairah. Sebelum siaran langsung televisi dan internet, tak terhitung banyaknya orang di seluruh dunia yang tampaknya menghidupkan kembali waktu lebih dari setahun yang lalu. Waktu di mana mereka semua hidup dalam ketakutan, takut bahwa akhir umat manusia telah datang. Menuju 8 pahlawan, dalam hati mereka, 8 ini adalah penyelamat dunia. Dan di antara mereka, yang termuda dan yang melakukan pukulan pembunuhan, Luo Feng, disembah dan lebih dihormati oleh banyak orang. Aku mengagumi dan menghormatinya. Aku sedih dengan kehilangannya, aku dipenuhi dengan penyesalan atas kehilangannya. Kemanusiaan kehilangan seorang jenius hebat dari generasi ini. Petik 2. Atkin tiba-tiba berbicara secara misterius. Namun, tidak ada yang memperhatikan, dari awal sampai akhir, tidak ada yang pernah menemukan tubuh Luo Feng. Para prajurit yang memasuki lautan setelah pertempuran hanya melihat tubuh Swallowing Beast, tidak ada yang pernah melihat mayat Luo Feng. Petik 2. Diam. Semua orang di plaza terdiam, apa yang muncul setelahnya adalah kegembiraan murni, diskusi emosional dan bersemangat yang sulit untuk ditekan. Iya nih, tebakan kamu tidak salah. Petik 2. Suara Atkin bergema keras, berita yang akan aku umumkan hari ini adalah jenius-jenius paling terhormat di bumi Luo Feng, dia masih hidup. Iya, dia masih hidup. Petik 2. Gemuruh, seluruh plaza meletus. Gemuruh, semua negara di seluruh dunia, warga yang tak terhitung jumlahnya di depan televisi semuanya melompat. Bahkan yang ada di depan komputer mereka. Pada saat ini, seluruh dunia telah meletus dengan gembira. China, ruang tamu lantai 1 rumah Luo Feng. Di samping adalah ranjang bayi, Luo Hongguo, Gong Xinlan dan pengasuh semuanya menonton televisi.
Jenius paling mulia di bumi, dia masih hidup. Iya, dia masih hidup. Dari televisi, suara ledakan emosional bersama dengan suara perayaan dari plaza tampaknya hampir meledakkan televisi. Orang-orang ruang tamu yang menahan napas tidak bisa membantu tetapi berteriak secara emosional. Cepat, katakan Little Sin untuk kembali. Hubungi Little Hua. Luo Hongguo dan Gong Xinlan dengan bersemangat memutar telepon mereka. Kedua anak di dalam dipan di samping mereka diam ketika mereka menarik spray, menonton layar televisi dengan mata terbelalak. Dada. Salah satu dari mereka menunjuk ke gambar Luo Feng seperti yang muncul di layar, membuat kebisingan padanya. Petik 2. Luo Hua berada di kantor perusahaannya, duduk di depan komputernya. Su Xin juga berada di depan komputer perusahaannya. Mereka berdua menonton layar mereka sendiri. Wei Wen, yang tidur siang karena panas juga diseret oleh pacarnya ke komputer. Apa? Wei Wen sangat gembira, mulutnya terbuka lebar. Dojo Limits, guru sebelumnya Luo Feng, Jiang Fang juga ada di depan komputer. Gadis yang pernah mengejarnya, Janet, bersama seorang pelamar, berhenti di jalan, mengangkat kepalanya untuk menonton layar lebar. Tak terhitung orang di seluruh dunia yang menonton adegan ini. 8 pahlawan itu legendaris dalam menyelamatkan dunia sebelumnya. Media dan laporan sesudahnya, membuat mereka hampir seperti dewa. Dan saat ini, yang termuda dan paling jenius di antara mereka masih hidup. Ini disampaikan secara pribadi oleh Ketua Aliansi SDM, yang disiarkan ke seluruh dunia. Aku tahu berita ini sangat menarik sehingga sulit untuk kembali tidur. Itu sebabnya, aku tidak bisa menahan diri. Aku harus segera menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang. Petik 2. Dia pahlawan yang sangat kuhormati. Rasa hormat yang tak tertandingi. Atkin bertindak seolah-olah dia sangat emosional dari rasa hormatnya kepada para pahlawan dan seseorang telah kembali, di televisi, komputer, layar di jalan-jalan. Ini menyebabkan banyak orang menjadi lebih emosional. Mereka tidak curiga bahwa dia hanya bertindak. Dari sudut pandang mereka, menghormati 8 pahlawan ini adalah normal. Mendadak, di atas alun-alun, seberkas cahaya dengan cepat turun, berhenti dengan lembut. Seluruh plaza, termasuk Atkin menjadi sunyi. Seluruh dunia, semua orang di depan komputer atau televisi mereka terdiam. Seluruh dunia diam. Semua orang melihat siluet itu. Dia, mengenakan celana panjang tentara, atasan tanpa lengan sederhana, rambut pendek hitam, tatapannya sedalam laut. Dari udara, dia turun perlahan-lahan, aura tak berbentuk itu tampaknya menembus bahkan orang-orang yang menonton melalui layar mereka. Semua orang media di alun-alun, termasuk sejumlah besar warga normal tidak bisa membantu tetapi menatap lebar pada siluet manusia yang turun dari atas. Benar, mereka tidak salah. Itu dia, pria yang berulang kali ditampilkan di televisi. Ini Luo Feng. Ribuan suara bergema. Luo Feng. Ini Luo Feng. Luo Feng. Luo Feng. Petik 2. Seluruh plaza telah meletus. Tuhanku, Luo Feng dari 8 pahlawan, pria yang melampaui generasinya, mengumpulkan banyak penyembah, jenius di usianya masih hidup. Pada saat ini, yang tahu berapa banyak warga yang menjadi sangat emosional, para elit dan pemimpin berbagai negara semuanya terkejut, beberapa keluarga rakus, individu-individu yang haus kekuasaan juga dalam kegilaan. Untuk seorang prajurit yang kuat seperti Luo Feng, tidak perlu pasukan, hanya satu orang saja yang tidak terkalahkan. Saat itu, Hong dan Dewa Guntur berperingkat di atas negara-negara. Setelah kehilangan 8 pahlawan, posisi 5 negara naik sedikit. Meskipun kekuatan Atkin lebih besar, otoritasnya masih tidak seperti Hong atau Thunder God, kekuatan absolut tak tergoyahkan yang tak tergoyahkan. Kakak laki-laki, Luo Hua sangat emosional. Feng kecil. Luo Hongguo dan Gong Xinlan sedang menonton siluet ketika dia muncul di layar, air mata mengalir di wajah mereka, sangat gembira. Di depan meja kantor, Su Xin sedang menonton siaran langsung dari komputernya, siluet yang hanya dia impikan, muncul di layar, dia tidak bisa tidak bersemangat, menggosok cincin baja, sangat gembira. Pada saat ini, Su Xin merasa seolah-olah telah naik ke surga. Seluruh warga dunia gempar, dan di dalam plaza kota markas besar Washington, Ketua Aliansi SDM Atkin sangat gembira. Tuan Luo Feng, ketika aku mengetahui tentang kamu yang masih hidup, aku sangat bersemangat, aku tidak sabar menunggu untuk membiarkan seluruh dunia mendengar berita itu. Namun, sekarang aku telah melihat kamu dengan mata kepala sendiri, aku benar-benar emosional. Petik 2. Aku Atkin, benci diriku sendiri karena tidak melakukan apa-apa selama insiden Swallowing Beast. Dan sekarang, meskipun insiden itu telah berlalu, ancaman makhluk laut masih tetap ada. Dan Hong dan Dewa Guntur tidak ada di sana, tanpa seorang pemimpin, para prajurit di seluruh dunia seperti pasir yang berserakan. Sekarang Tuan Luo Feng telah kembali, ini bagus. Aku harap Tuan Luo Feng dapat memimpin kita dan terus melindungi umat manusia dari makhluk laut.
Petik 2. Aku bersedia mengikuti Tuan Luo Feng ke dalam pertempuran untuk memperjuangkan kemanusiaan. Atkin memandang Luo Feng dengan sungguh-sungguh. Suaranya menembus mikrofon, bergema di seluruh plaza, di setiap layar televisi, setiap layar komputer. Luo Feng memandang Atkin. Dia diam-diam tertawa dengan dingin. Atkin ini, jika dia berpikir untuk melarikan diri, dengan babata menelusuri satelit dan kecepatannya sendiri, tidak ada tempat baginya untuk berlari sama sekali. Dan sekarang, dia benar-benar menciptakan pemandangan seperti itu. Jelas dia ingin miliaran orang di bumi menyaksikan dan mengetahui betapa dia menghormati dan menyembah Luo Feng. Mengatakan dia ingin mengikuti Luo Feng dan memperjuangkan kemanusiaan. Tuan Luo Feng. Atkin mengendalikan energi di sekitar, memotong suara di sekitarnya dari luar penghalang. Wajahnya dipenuhi dengan penyesalan dan rasa malu. Aku mengakui, dalam keserakahanku sebelum aku membuat kesalahan. Namun, aku memohon agar Tuan Luo Feng memberi aku kesempatan. Kristalmu ya, arwah alam yang diambil Sago Nehru dari keluarga kamu, aku akan kembali. Aku hanya berharap, kamu memberi aku satu kesempatan lagi. Sekarang setelah kamu kembali, bahkan jika diberi kesempatan, aku tidak akan pernah berani melakukan hal seperti itu lagi. Petik 2. Postur Atkin diturunkan. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia berpikir, satu-satunya jalan keluar adalah bertarung mati-matian dalam menghadapi kematian. Dengan seluruh dunia menyaksikan, ratusan juta orang menonton, dengan pelaporan media, gambar Luo Feng tidak dapat disangkal brilian, sempurna. Pahlawan rakyat, dan aku sangat menghormati, memujanya. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu terhadap aku? Petik 2. Jika dia menyerangku, itu akan menghancurkan citranya yang sempurna. Menyerang aku, akan meningkatkan kecurigaan banyak orang terhadapnya. Atkin, Luo Feng berbicara. Tuan Luo Feng. Atkin membungkuk, menunjukkan rasa hormat yang tinggi. Bahkan tatapannya terhadap Luo Feng tampaknya dipenuhi dengan rasa hormat dan penyembahan. Bila pisau menjadi seberkas cahaya, dalam jarak pendek, itu memotong dahi Atkin, bahkan kulit hitam yang muncul, set dewa hitam langsung diiris, langsung ke otaknya, kesadaran dan rohnya dihancurkan, bila pisau kembali dengan cepat melalui rute yang sama melalui luka. Kecepatannya sangat cepat, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Atkin membuka matanya lebar-lebar, seolah-olah dia tidak percaya Luo Feng akan membunuhnya dalam situasi seperti itu. Gemuruh, seluruh tubuhnya runtuh di lantai, darah menetes dari luka di dahinya. Dia terbunuh. Dia meninggal. Kekacauan meletus di alun-alun. Seluruh dunia televisi dan siaran internet telah menangkap segalanya. Warga yang tak terhitung jumlahnya di seluruh terkejut. Siaran memutar rekaman dan memperlambat adegan. Sebagian besar televisi memiliki batas seberapa banyak mereka dapat memperlambatnya. 100 kali, mereka hampir tidak bisa melihat bayangan pedang yang menembus kepala Gold Arthur dan dengan cepat kembali. Tuan Luo Feng, mengapa kamu membunuh ketua Atkin? Kata para wartawan setelah dengan cepat mengkonfirmasi pembunuh itu setelah menonton video yang melambat. Tuan Luo Feng, apakah itu Tuan Luo Feng? Bagaimana ini bisa terjadi? Jika bukan Tuan Luo Feng, siapa lagi yang bisa dengan mudah membunuh ketua Atki? Plaza itu berantakan. Tuan Luo Feng, jelaskan mengapa kamu membunuhnya? Seorang reporter wanita berambut pirang tampaknya tidak percaya bahwa pahlawan yang disembahnya mampu melakukan tindakan seperti itu. Tatapan dingin Luo Feng mengamati sekelilingnya. Aura rohnya yang tak berbentuk memberi tekanan pada semua orang, membuat semua orang terdiam. Luo Feng menatap tubuh Atkin, buih, dan pantas mati. Suara mendesing. Dia terbang ke langit, dengan cepat menghilang dari siaran. Kelompok wartawan itu tercengang, sebelum melompat ke akal mereka. Pemirsa dan teman-teman di depan televisi kamu, Tuan Luo Feng tiba-tiba membunuh ketua aliansi SDM Atkin. Setelah itu, ia hanya berkata, dia buih, dan dia pantas mati, tidak ada penjelasan terperinci. Mengenai hal spesifik dari situasinya, stasiun ini akan menyelidiki dan melaporkan. Kata seorang wanita cantik berambut pirang ke arah kamera. Ya Tuhan, ini nyata, kamu tidak salah, Tuan Luo Feng baru saja membunuh Atkin. Dia hanya mengatakan, sampah, dia pantas mati. Sementara tindakan Mer Luo Feng adalah kekerasan. Namun, aku, Black Jack, adalah pendukung setia abadi Luo Feng. Aku percaya, Atkin pasti telah melakukan beberapa tindakan yang sangat tercela. Detailnya masih merupakan rahasia besar, tetapi Black Jack pasti akan mengeluarkannya untuk semua orang. Petik 2. Sejak Luo Feng menghilang dari layar, berbagai stasiun televisi atau situs web mulai berdebat tentang rincian insiden itu. Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik yang menjulang tinggi dan terbang tinggi di langit. Meneliti lautan yang tak berujung, senyum langka muncul di wajahnya. Kamu masih punya mood untuk tersenyum? Luo Feng, kamu baru saja membunuh Atkin, yang telah menghancurkan citra sempurna kamu.
Kamu harus tahu, sebagai pahlawan, seorang pria yang dikenal sebagai jenius yang tak tertandingi, di antara manusia di bumi, 100% dari semua diskusi di internet semuanya mendukung kamu, mereka menyembah kamu. Gambar kamu sangat sempurna. Sekarang, itu semua hilang. Sayang sekali, kata Babata. Sempurna, aku tidak pernah sempurna. Petik 2. Luo Feng memberikan senyum acuh tak acuh, dan aku tidak pernah berpikir untuk menjadi orang yang sempurna, siapapun yang pantas mati, aku akan membunuhnya. Babata tidak bisa membantu tetapi berpikir, kepemilikan kembali Luo Feng ini pasti telah dipengaruhi oleh Golden Hornet Beast, kebrutalan dan niat membunuh jauh lebih besar dari sebelumnya. Namun, aku menyukainya. Petik 2. Matahari bulan Juni yang panas terik, tidak memiliki efek atau cara mengurangi gairah pria. Kota Yangzhou, distrik Mingyue, banyak warga telah berkumpul di sini, kepala mereka semua terangkat saat mereka menunggu penampilan Luo Feng. Bahkan komunitas Mingyue semua bersemangat dan menunggu kembalinya Luo Feng. Mungkin di negara lain, ada orang yang curiga tentang pembunuhan Atau oleh Luo Feng. Namun, sebagai kebanggaan Tiongkok, Luo Feng tidak dapat disangkal dan jujur, hampir semua orang berdiri di sisinya. Luo Feng, seorang pemuda yang melihat melalui teropong berteriak. Segera, warga yang tak terhitung jumlahnya yang telah menyumbat distrik, bahkan ke titik di mana beberapa orang berdiri di atas mobil, mereka semua bersorak-sorai. Siluet dengan cepat terbang, mendarat di sebidang rumput di distrik Mingyue. Luo Feng melirik ke arah distrik itu, tersenyum, sebelum langsung menuju ke rumahnya. Senyum ini menyebabkan banyak jamaah bersorak kegirangan. Di pintu rumahnya, ayahnya Luo Hongguo, ibu Gong Xinlan, istri Susin, adik laki-laki Luo Hua semuanya hadir, termasuk yang sekarang mampu melahirkan anak kembar. Luo Feng berjalan selangkah demi selangkah. Mata keluarganya basah dan robek. Panggil ayahmu. Susin memegang kedua anak yang terlihat sangat mirip. Mereka berdua menoleh dan membuka mulut mereka, ayah, ayah, ayah. Luo Feng sangat bersemangat dan emosional sehingga dia menangis. Sejak Luo Feng kembali pada bulan Juni, arus kekerasan di seluruh dunia tiba-tiba terhenti, keluarga serakah tidak membuat langkah apapun. Guntur Dojo dan Dojo Limits kembali ke aktivitas aslinya, seluruh dunia tampaknya, untuk sesaat, sangat bersatu, tidak ada yang berani mengganggu kedamaian itu. Ini adalah pengaruh Luo Feng. Ketika Luo Feng kembali ke rumah, dia pertama kali pergi untuk memberikan penghormatan kepada 5 teman baik yang mengorbankan diri. Mo Henderson, Isben, Tripati Singh, Jia Yi dan Solokov. Kemudian, dia pergi ke markas Dojo Limits, mengunjungi Hong dan Dewa Guntur yang masih koma. Setelah, Luo Feng mengadakan pernikahan dengan Susin. Semua dalam damai, di bawah pengaruh Luo Feng kekuatan super ini, perdamaian menang di seluruh dunia. Tahun 2061 musim dingin. Bagus Ping Ping, ayo, makan lagi seteguk. Bagus, bagus. Luo Feng membawa mangkuk kecil, akan memberi makan putranya yang lain. Hai kecil, ayo, bagus, benar, makan lagi seteguk. Jangan nakal, kakakmu sudah makan 3 suap. Kamu hanya makan 1, ayo. Luo Feng menatap putranya dengan penuh kasih sayang, membujuknya, memberi makan anak-anak. Di sofa di sampingnya, Susin secara pribadi merajut sweater, tersenyum ketika dia melihat ke atas. Luo Feng, Luo Feng. Suara Babata bergema dalam kesadarannya. Luo Feng, membawa mangkuk di tangannya terkejut, ada apa? Kapal naga hitam itu, kecuali beberapa fungsi pendamping, semuanya sudah siap. Meskipun masih tidak dapat melakukan perjalanan melalui alam semesta, tetapi, setidaknya dapat mencapai kecepatan subcahaya. 100.000 km per detik. Babata berkata, di ruang penyimpanan aku sekarang, aku saat ini sedang memperbaiki sistem fungsi pelayan, tetapi hitam kapal naga itu sendiri siap digunakan. Petik 2. Bukankah kamu mengatakan, logam yang terkumpul di bumi terlalu sedikit, tidak ada cara untuk terlibat dalam pelatihan Golden Hornet Beast? Terutama, Dewa Dunia, tidak ada cara untuk melatih sama sekali. Petik 2. Dengan kapal Gunung Naga Hitam, meskipun belum tepat mencapai kecepatan cahaya, dengan waktu 1 jam, itu bisa mencapai Mars. Kamu benar-benar bisa sarapan di pagi hari, pergi ke Mars, kembali di malam hari dan makan malam. Kata Babata. Dengan penjelasan seperti itu, Luo Feng sangat ingin pergi. Malam itu, Luo Feng memberitahu keluarganya. Tahun 2061, tanggal 3 Desember pagi. Setelah keluarga sarapan bersama, Susin pergi ke kantornya, Luo Feng memberitahu keluarganya, ayah, ibu, aku tidak akan berada di sini sampai sore, aku akan kembali pada malam hari untuk makan malam. Ping Ping, hai kecil, dengarkan kakek nenekmu di rumah. Dia membungkuk untuk mencium selamat tinggal kedua putranya, meninggalkan rumah. Tubuhnya menjadi kabur di halaman sebelum menghilang sama sekali. Tinggi di langit,
Luo Feng terbang dengan cepat di udara, melewati awan, terus menuju lebih tinggi. Matahari di atas awan semakin melotot. Dalam satu tarikan napas, ia terbang ke ketinggian 8.000 meter di atas permukaan laut, mengambang di udara. Babata, keluarkan kapal naga hitam. Benar, pertama kali memulai penyelubungan, jangan terdeteksi oleh satelit. Pikiran Luo Feng berbicara. Tenang, kapal nomor 1 di Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Jika terdeteksi oleh bumi, itulah yang aku sebut lelucon besar. Kata Babata, pada saat yang sama, di samping Luo Feng yang tinggi di langit, sebuah kapal berbentuk cakram hitam besar muncul, diameternya 100 meter, di sayapnya, seekor naga besar tercetak. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Sementara diameter 100 meter tidak tampak terlalu besar, dari dekat, itu masih mengejutkan. Sebagai perbandingan, itu bahkan lebih besar dari beberapa lapangan sepak bola sekolah menengah. Pintu kabin otomatis terbuka, Luo Feng terbang ke jalur laser, lalu gerbang bagian dalam juga terbuka. Dalam ruang kendali kapal Black Dragon. Luo Feng, iblis Babata siap melayani kamu. Suara jernih terdengar, bergema di seluruh ruang kontrol, dan pada layar di atas papan kontrol, gambar kepala Babata muncul. Luo Feng tertawa, ayo pergi. Baiklah, Babata tertawa, bersenandung. Suara dengungan yang sangat lembut, di dalam kapal, bahkan untuk seseorang setingkat Luo Feng, orang hanya bisa merasakan sedikit getaran. Ini jelas jauh lebih nyaman daripada mobil-mobil normal bumi. Apakah aku perlu mengaktifkan simulator pemandangan? Babata bertanya, itu dapat mensimulasikan dari 10% hingga 100%, tidak ada masalah. Simulator pemandangan, Luo Feng terkejut. Karena tubuh kapal seluruhnya terbuat dari logam tebal, orang tidak dapat melihat keluar dengan mata untuk melihat bagian luar, itu sebabnya kami memerlukan simulator pemandangan. Ini mirip dengan proyektor 3D Earth kamu, namun, jauh lebih detail dan kuat dari itu, jelas Babata. Aktifkan, 100%, kata Luo Feng langsung. Seluruh papan kontrol, kursi, dan lantai ruang kontrol sepenuhnya lenyap. Lingkungan menjadi lapisan ozon yang kabur. Kapal Black Dragon saat ini terbang di dalam lapisan ozon, dengan cepat, benar-benar meninggalkan bumi. Itu telah pergi. Suara Babata bergema di seluruh lingkungan, dengan satu pandangan, Luo Feng bisa melihat ruang tanpa akhir, ruang yang luas. Luo Feng berbalik untuk melihat ke belakang. Sebuah planet biru langit besar muncul di hadapannya. Bumi, Luo Feng tidak bisa menahan napas. Itu sangat indah. Meskipun pemandangan ini dapat dilihat di internet atau televisi, ketika seseorang secara pribadi duduk di atas kapal yang meninggalkan bumi dan melihat pemandangan ini, pemandangan yang luar biasa dan bergerak itu, meresap hingga ke jiwa seseorang. Planet langit biru semakin kecil dan semakin kecil. Kapal naga hitam dan planet langit biru perlahan semakin saling menjauh. Bumi, matahari, tatapan Luo Feng melayang di belakang bumi. Jauh dari sana, ada bintang yang sepertinya terbakar, matahari. Kapal sudah mencapai 100.000 km per detik, saat ini menstabilkan kecepatannya, menuju Mars, suara Babata terdengar. Luo Feng berbalik lagi, melihat ke arah lain. Ini seperti mimpi, Luo Feng tidak bisa membantu tetapi untuk berseru. Oh, Babata, di sana. Luo Feng menunjuk ke kiri, jauh di kejauhan, tubuh gas besar yang tertutupi balok es mengambang, kapal Black Dragon dengan mudah terbang melewatinya. Itulah yang kamu sebut sebagai komet penduduk bumi, kata Babata. Luo Feng mengamati sekelilingnya. Di ruang misterius dan tak berujung, di kejauhan, sesekali sebuah planet akan muncul, bahkan beberapa asteroid kecil, debu bintang Del. Itu terlalu indah, seru Luo Feng. Ini memang sangat indah, namun setelah cukup melihatnya, kamu juga akan menganggapnya membosankan dan tidak menarik, kata Babata. Simulasi 10%, kata Luo Feng. Bintang-bintang di sekitarnya tiba-tiba menjadi lemah dan tembus cahaya, seolah-olah ada lapisan yang menutupi mereka, namun, orang masih bisa melihat bumi di belakang, matahari, hanya saja mereka jauh lebih lemah dari sebelumnya. Dan lantai, kursi, papan kendali, lampu Del yang ada di ruangan semua muncul kembali. Simulasi 100% ini, seperti ada yang benar-benar di luar angkasa. Jika aku tidak menggunakan energi rohku untuk memeriksa, tidak menggunakan tanganku untuk merasakan, tidak duduk di kursi dan melayang, itu akan seperti ruang kontrol tidak ada. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi memujinya, simulasi 100% benar-benar menakjubkan. Tentu saja itu bagus, simulasi 100%, ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh kapal kelas B atau lebih tinggi. Babata berkata, jika itu kapal kelas A tingkat rendah, dapat mensimulasikan 50% sudah sangat bagus. Kecuali jika secara pribadi menginstal simulator pemandangan yang bagus, tapi itu akan menjadi kemewahan yang sangat mewah untuk dibelanjakan. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk bertanya, ada apa dengan penilaian kapal?
Bahkan dengan ingatan yang diwarisi oleh Golden Hornet Beast tidak ada hubungannya dengan manusia dan nilai kapal mereka. Nilai, bisa berurusan dengan bintang pelancong. B grade, bisa berurusan dengan level star. Grade C, bisa berurusan dengan level universe. E grade, bisa berurusan dengan sektor lords. Grade F, bisa berurusan dengan makhluk abadi. Petik 2. Banyak item diurutkan dengan level ini. Sama seperti meriam laser dari sebelumnya, itu adalah meriam laser kelas B6. Sama seperti kapal induk yang kami temukan di reruntuhan arkeologi nomor 12, itu adalah kapal induk kelas B juga. Kapal Black Dragon Mountain X-81 ini adalah kapal kelas C5. Karena ini adalah kapal kelas C5, prajurit tingkat semesta harus mengeluarkan banyak energi untuk menghancurkannya. Petik 2. Juga, berbicara tentang kristal daya adalah sama, diurutkan menjadi A grade, B grade, C grade. Semakin tinggi tingkat kristal kekuasaan, semakin jarang dan lebih mahal. Luo Feng mengangguk. Itu adalah sistem yang sangat sederhana, orang bisa memahaminya dari satu pandangan. Sangat jelas, meriam laser, kristal-kristal kekuatan, kapal-kapal, semuanya milik tingkat mana. Babata, bagaimana dengan daftar logam yang dibutuhkan yang kuberikan padamu? Apakah itu juga diurutkan? Luo Feng berkata ketika dia menyadari. Iya nih, daftar logam yang dibutuhkan Golden Hornet Beast, dapat dengan jelas dipilah menjadi 5 kelas. Logam kelas cocok untuk tingkat pelancong bintang Golden Hornet Beast, kelas B. Untuk tingkat bintang kelas E, untuk sektor Lord Golden Hornet Beast. Kata Babata. Luo Feng mengangguk. Pertumbuhan Golden Hornet Beast didasarkan pada pertumbuhan dunia internalnya, dan agar dunia internalnya bertumbuh, diperlukan menelan logam. Menelan logam disortir menjadi 3 komponen utama. Pertama, menelan beberapa paduan, sisa kapal dull, atau bahkan biji logam tingkat rendah, efisiensinya paling rendah. Ini juga merupakan metode evolusi paling lambat untuk Golden Hornet Beast, dari tingkat bintang ke tingkat semesta yang diperlukan 100 tahun. Kedua, menelan biji logam murni khusus. Sebagai contoh, saat ini Luo Feng adalah star level 3 Golden Hornet Beast, maka dia bisa menelan logam kelas B dengan kemurnian hampir 100%. Jika Luo Feng mencapai tingkat semesta, ia akan membutuhkan menelan logam kelas C. Metode ini dapat menggandakan kecepatan evolusinya. Dari tingkat bintang 1 ke alam semesta tingkat 1, 50 tahun sudah cukup. Satu-satunya harga adalah sejumlah besar biji logam yang sesuai. Ketiga, pengelompokan logam, seperti halnya manusia memakan berbagai jenis hidangan untuk menelan berbagai vitamin dan nutrisi, itu adalah logika yang sama. Menelan campuran logam yang berbeda mungkin hanya menciptakan keajaiban bagi pertumbuhan dunia internal. Kecepatan evolusi bisa 2 kali lipat atau bahkan dipercepat hingga 10 kali atau lebih. Untuk Golden Hornet Beast tingkat bintang, pengelompokan logam paling optimal adalah biji logam kemurnian 100% kelas B. Juga, 325 biji logam murni ini harus tepat dalam porsinya. Dengan begitu, hanya dengan satu menelan, pengganda evolusi akan dinaikkan menjadi 89 kali. Saat ini di bumi, tidak ada yang lain selain logam normal atau kasar, bahkan apa yang kalian sebut emas tidak lain adalah logam kelas A3. Bahkan apa yang kalian semua temukan di bulan, logam emas biru itu, hanyalah logam tingkat A6. Babata berkata, tidak ada logam tingkat B sama sekali. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Ini juga alasan untuk menelan pangkalan Golden Hornet Beast, ketika pertama kali mencapai level star 1, ia tidak dapat menemukan logam grade B, sehingga secara acak memakan beberapa logam normal. Sisa-sisa kapal dan logam, kategori logam ini memiliki efisiensi terendah, tidak berbeda dengan memakan logam normal, mungkin hanya volumenya yang sedikit lebih kecil. Evolusi The Golden Hornet Beast, mengandalkan pengelompokan logam, adalah cara tercepat. Namun, bahkan dengan logam normal, orang masih bisa berlatih. Namun demikian, Luo Feng sangat tak berdaya, dari 2 teknik rahasia binatang bertanduk emas yang telah ia pilih untuk dilatih, dan, itu mengandalkan banyak pelatihan dan pemahaman. Tetapi persyaratannya jauh lebih menuntut. Memungkinkan bentuk fisik Golden Hornet Beast untuk memperbesar atau menyusut. Itu sebabnya, pelatihannya membutuhkan konsumsi beberapa pengelompokan logam. Setelah memakannya, dengan mengandalkan pengelompokan yang kompleks, mereka akan diserap oleh tubuh dan karenanya mengubah struktur tubuh dan genetika Golden Hornet Beast. Hasilnya, ia bisa mengendalikan ukuran tubuhnya secara keseluruhan. Bisa dikatakan, komponen utama untuk pelatihan mengandalkan konsumsi pengelompokan logam, dan langsung menelan langsung ke perut. Tidak menelan ke dunia internal. Banyak pengelompokan kompleks untuk, bahkan lebih sulit, lebih kompleks daripada pengelompokan untuk evolusi Golden Hornet Beast. Luo Feng, kita hampir mencapai Mars, kapal akan mulai mengurangi kecepatannya, suara Babata terdengar. Luo Feng memandang.
Simulasi pemandangan di 10% yang memungkinkan Luo Feng untuk melihat di kejauhan sebuah planet merah. Warnanya merah dengan rasa kuning keprok, penampilan bijak, itu tidak terlihat lebih baik dari bumi. Kapal dengan cepat menembus ke atmosfer Mars, jelas ozon Mars jauh lebih tipis daripada bumi. Babata, bersiap-siap untuk membuka pintu kabin. Luo Feng segera berlari keluar dari kabin tingkat menengah kapal itu. Sambil berlari, baju zirah kontak awan mulai memanjang, dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya, bahkan hingga ke kepalanya, hanya mengungkapkan matanya. Kapal berbentuk cakram hitam perlahan-lahan turun, sementara turun, pintu kabin terbuka. Siluet manusia terbang keluar, seluruh tubuhnya ditutupi baju besi merah, sepasang mata dingin yang disurvei di bawah. Gravitasi di Mars sangat rendah. Luo Feng dapat segera merasakan perbedaan antara tarikan gravitasi bumi dan Mars. Ia segera menyesuaikan medan magnet di dalam tubuhnya yang dihasilkan dari planet miniaturnya agar sesuai dengan tarikan gravitasi Mars.